Ya, tanya dulu. Ya, silakan. Pertanyaannya mau lanjut atau tanya dulu? Tanya dulu silakan. Tanya terusnya. Pak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Beberapa kali dijelaskan bahwa syarat kita untuk masuk surga itu adalah iman dan amal soleh. Tapi sekarang kebanyakan daripada kita ini adalah tidak memahami atau belum bersifat memahami Al-Quran. Sehingga apakah orang-orang yang belum bisa memahami Al-Quran karena mungkin belum ada kesempatan atau mungkin hal yang lain, mungkin tidak sempat dan mungkin tidak, tetapi dia punya iman dan amal soleh, tapi anda tidak mempelajari Al-Quran atau belum belajar Al-Quran. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang belum mempelajari Al-Quran itu tapi dia amal soleh itu bisa masuk surga? Ya. Zaman Nabi memang ada beberapa sahabat yang begitu masuk Islam itu kemudian totalitas masuk Islam totalitas, kemudian begitu masuk Islam dosa-dosanya diampuni, amal baiknya itu jadi bisa dihitung karena sudah ada iman. Dia misalnya belum sempat banyak belajar pada Rasulullah, kemudian ikut fisabilillah, kemudian mati sakit, ya terjadi hal semacam itu. Nah kalau seperti itu maksimalnya seperti itu. Nah tapi kalau konteks Indonesia misalnya, kan tidak ada beberapa situasi kondisi aman tentram damai bebas itu loh. Terus umur misalnya ya sampai umur 40 tahun ada kesempatan, 50 tahun ada kesempatan, 60 tahun kesempatan, bahkan 60 ada kesempatan. Cuma iman tidak memprioritaskan waktunya untuk memahami Al-Quran. Jadi sebetulnya kesalahannya itu memang seperti terbentuk dari sistem itu loh. Sudah seperti umumnya iman itu dari abad ke-16-17 ya, begitu dunia dikuasai Eropa, jadi orang-orang Islam termasuk di Asia ini umumnya juga prioritas Quran kecuali sebagian kecil. Jadi kesalahan utamanya itu karena itu tidak memprioritaskan waktunya digunakan untuk memahami Al-Quran. Kemudian kita persoalannya, kemudian dia sudah beriman dan beramal soleh. Nah, namanya iman itu kan ada tingkatan-tingkatannya, Pak. Iman itu kan misalnya ini rukun iman. Kalau salah satunya misalnya iman adanya kehidupan besok di alam akhirat. Ya, iman kepada kehidupan di akhirat itu kalau sekedar umum seperti itu tidak membantu kalau detail-detailnya nanti situasi kondisi di atas seperti apa itu biasanya tidak kuat imannya atau imannya rapuh, mudah hilang. Nah kalau yang demikian itu nggak bisa misalnya dijamin pasti imannya diterima, pasti amal diterima, belum tentu Pak. Itu nanti tergantung bagaimana masing-masing tadi. Apa betul-betul memang nggak sempat, apa memang nggak memprioritaskan gitu. Makanya selagi kita ini masih ada kesempatan, ayolah kita sama-sama berusaha secara maksimal. Paling nggak ada target dulu. Target itu misalnya kita perlu waktu berapa tahun sih ke depan kira-kira bisa memahami Quran. Perlu waktu
waktu 3 tahun, koko 4 tahun, koko 5 tahun, koko 6 tahun, koko 10 tahun, tapi punya target itu. Punya, kalau sungguh-sungguh itu kan punya target, punya roadmap ya. Kemudian bisa direncanakan secara logis. Kalau misalnya Al-Quran ini 30 juz, itu kira-kira kalau 1 bulan itu bisa memahami kira-kira setengah juz, berarti 1 juz itu 2 bulan. Padahal ini 30 juz, kira-kira perlu waktu 60 bulan. Nah, 60 bulan itu kira-kira kita gimana cara mencapai itu gitu? Oh, kira-kira kalau 60 bulan atau tahun lama gitu kan? Nah, bisa nggak frekuensinya ditambah sehingga tidak 1 bulan selesai 1,5 juz? Jadi misalnya 1 bulan bisa selesaikan 1 juz, memahami 1 juz. Oh, berarti kira-kira nanti 30 bulan insya Allah paham. Tapi 30 bulan berarti 2,5 tahun. Nah, jadi ada hitung-hitungan begitu. Sekarang misalnya gini, Bapak Ibu yang dulu kuliah punya target nggak? Selesai kuliah berapa tahun? Punya nggak? Punya kan? Misalnya pertanyaan Mas Amin kuliah dengan UND, target selesai berapa tahun? Ada kan? Ya, kuliah saja ada target loh Pak. Ini memahami pedoman hidup loh, kok nggak ada target? Nggak ada kepastian, kan jadi lucu gitu. Nah, jadi misalnya ngambil program tertentu apa, pasti ada targetnya, berapa bulan, berapa tahun. Nah, seharusnya kita punya target, kira-kira perlu waktu berapa lama ke depan kita bisa memahami Quran, sehingga ada, kita tidak spekulasi iman, tapi ada kepastian gitu. Makanya perlu apa ya? Kita perlu untuk lebih cermat, lebih teliti untuk menyiapkan hidup yang sebenarnya besok di akhirat itu. Yang kira-kira memang bisa dibikin lebih maksimal, ada kedepannya bisa lebih maksimal. Begitu Pak. Silakan berikutnya, Pak Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh kami telah menggunakan manusia dengan susah. Ini pertanyaan ini Pak, apakah ada ayat lain yang mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan kemudian dan pertama. Yang kedua, ini bagaimana kalau manusia yang diciptakan di dunia itu dalam kehidupannya dia lahir sampai hidupnya korsena. Ini dimana maksudnya Allah menciptakan manusia dalam keadaan susah. Terima kasih Pak. Sebetulnya di dunia ini susah atau gembira itu banyak ditentukan oleh kesiapan kejiwaannya, kesiapan secara psikis, kejiwaan secara rohani, kesiapan secara apa ya, itu orang katakan hatinya, kata hatinya, mata hatinya. Kalau orang itu sudah betul-betul siap secara rohania, secara psikis, secara kejiwaan, nah, itu ketika mendengarkan suara, jadi misalnya ini ada suara saya yang mendengarkan ada 120 orang, itu kesannya bisa berbeda Pak. Itu ditentukan oleh kesiapan jiwanya Pak. Nah, seringkali informasi yang sekarang kiranya kan perlu kabar berita disebut dengan tsunami informasi. Itu kan datang bertubi-tubi terus kan. Nah, ini kalau kita tidak bisa menata diri kita tidak bisa menata jiwa kita tidak bisa menata orang kita. Hanya sifatnya umum bisa menjadikan kita keluh kesah, bisa menjadikan kita
kontrol sendiri. Baru ada berita peperangan Rusia Ukraina akan menyebabkan krisis. Urutan belum tentu krisisnya sampai ke Purwokerto ini, tapi udah susah lebih dulu gitu loh. Iya kan? Kalau misalnya ini invasi atau penyerbuan Israel ke Palestina, harga BBM akan melonjak gitu kan. Jadi seringkali susahnya itu apa ya? Secara kejiwaan nggak siap. Tapi kalau misalnya itu kan hanya masalah duniawi, itu nanti gampang dia kasih. Yang betul-betul serius itu kalau terkait dengan ukrowi gitu loh. Jadi kalau misalnya memang harganya betul-betul naik, harga naik, kalau yang lain mampu beli, insya Allah juga masih mampu beli, kan jadi apa? Jadi seharusnya yang bersikapi dengan sungguh-sungguh, dengan serius, itu yang merasa susah kalau belum siap nyiapkan itu besok di akhir waktu itu dulu. Tapi kalau sekedar dunia itu cuma berita itu, mereka otomatis dari materi, Pak. Jadi dianggap itu kalau susah, kalau materinya kurang, padahal hidup ini tidak semata-mata materi. Masih banyak unsur-unsur yang lain, masih banyak variabel-variabel yang lain sebenarnya yang menyebabkan situasi kondisi kita itu susah atau sebaliknya. Maka lebih baik kita itu menata dengan apa? Memperkuat keimanan kita. Kalau sifatnya yang masalah dunia ini gampang diselesaikan, atau dunia hanya sebentar. Paling 70 tahun juga itu kan hidup yang sebenarnya akan besok di akhir yang selama-lamanya. Maka yang betul-betul kita itu harus nyiapkan yang besok di akhirat yang itu. Gimana Pak itu secara ringkas begitu? Dapat dalam kita ini apa yang ada? Oh, jadi kalau itu kan namanya membuat ketentuan. Ketentuan itu namanya takdir. Dari kata kodaro takdir itu kadar ketentuan. Orang itu sering namanya kausatnya atau sunatullah. Nah, ketika ada ketentuan, ada takdir itu yang melakukan. Itu ada yang melakukan seperti itu dianggap biasa. Ada melakukan seperti itu dianggap rasional. Misalnya begini. Misalnya kita ini pegang, yang pegang itu kalau niatnya pengen untuk refreshing untuk hiburan, yang beda jadi enjoy. Tapi kalau pegang karena merasa apa? Karena nggak mampu beli motor, nggak beli mobil, merasa rendah, itu jadi susah. Bahkan sama-sama yang bedanya. Yang berarti hidupnya begini, ya begitu. Kan ada orang bikin rumah kecil, merasakan bahagia sejahtera karena mudah mupeninya. Peragatnya nggak mahal gitu kan. Ketika melihat orang yang rumahnya besar merasa tersiksa, itu gimana memelihara mupeninya? Betapa kosongnya gitu kan. Itu kalau nggak siap, tapi kalau punya rumah besar tapi siap, ya untuk punya rumah yang besar, yang lapang sehingga bisa lebih longgar. Tapi kalau nggak siap, rumah kecil jadi susah, rumah besar lebih susah lagi. Tapi kalau siap, rumah kecil ya bahagia, rumah besar juga bisa bahagia. Karena hakikat kebahagiaan itu tidak semata-mata pada ukuran rumahnya, tapi lebih kepada kejiwaan seseorang. Kan jadi ada menyikapinya. Jangan kemudian yang punya harta sampai melimpah macam-macam sampai untuk membiayai penyerbuan Rusia ke Ukraina. Kayaknya limpah. Tapi tidak pernah menawarkan termasuk bunuh diri, banjir dari hotel A
kaya raya loh Pak ya, kaya raya. Mobilnya banyak Pak, di pabriknya berapa 1.000 mobil, ya. Tapi kalau mobilnya banyak lagi susahnya mau bunuh diri Pak. Kita yang punya mobil satu merasa senang tuh bisa untuk ngaji, bisa untuk ke masjid, bisa untuk kerja. Nah yang punya mobil ribuan kok malah bunuh diri. Nah ini karena apa? Karena memaknai hidupnya nanti. Itu bapakku di Jepang. Namanya bunuh diri itu sampai ngantri Pak. Saking banyak orang bunuh diri. Sudah gitu. Bapak itu kalau mengikuti berita dan luar negeri itu di kota-kota besar kelihatannya glamor, kelihatan serba nyenangkan, tapi tingkat bunuh diri kematian oleh lokal dosis itu tingkat luar biasa Pak. Iya kan? Karena apa? Yang sama ideologinya dikira semakin banyak harta itu bisa tentram, bisa sejahtera. Ternyata malah semakin resah. Hanya berubah-ubah masalah harta menjadikan tidak tentram gitu. Makanya yang baik itu apa? Yang baik itu mengikuti tuntunan Allah. Makanya tadi menjadi keharusan bagi kita semua untuk memahami Al-Quran secara keseluruhan. Begitu. Gimana ini kita teruskan dulu satu surat? Apa terus tanya? Silakan katakan. Nanti kalau nggak diikuti, malah nggak bisa tidur. Silakan bilang gitu. Silakan katakan. Ya, ini Agak keras sedikit. ini bahwa bukan sampaikan jelaskan adalah untuk mendampingi satu fakta hukum semoga keturunan. Namun kalau sudah ada juga satu dari ayat karena ada suka bisa semuanya karena ini kami tidak sedekah berbohong untuk mengatakan bagi seseorang atau perempuan yang mereka punya tapi itu juga kita kalau itu disebutkan ahli mimpi karena tidak punya hukum dalam masalah misalnya masalah pernikahan tidak bisa terjadi. Sekarang ini apakah yang dimaksud dalam ayat ini sebagai keistimewaan seorang ayah dan seorang dua kali itu di karena dikatakan bahwa yang bisa dibagi di anak dulu itu malah lebih dari masyarakat Ya kalau yang disebutkan di ayat ketiga tadi warnaliti warna ini menurut ketentuan Allah, menurut firman Allah, bahwa realitasnya di dunia ini banyak di negara-negara lain yang tidak menerapkan ketentuan Allah. Ya mereka sudah merasa perlu menikah Pak. Karena benar-benar nikah itu ada kesepakatan orang. Nah, kalau iman pada Al-Quran ini mengikat. Nah, ketika kita membaca Quran untuk melihat kehidupan ini, maka harus kita betul-betul ini kehidupan ala apa? Kalau kehidupannya ala pahamnya tadi liberalisme, pahamnya materialisme, pahamnya itu hedonisme, nggak urus dengan Al-Quran Pak. Mereka punya anak, bapaknya yang mana, punya bapak atau tidak, itu nggak itu penting. Yang penting menuruti nafsu mereka. Misalnya, oh yang penting itu kumpul dulu, ketika sudah punya anak 2, 3 baru berpikir pernikahan atau tidak ya gitu. Itu kan berbeda dengan ini gitu. Nah, apa
ada riwayat menyebutkan Rasulullah itu lebih senang disentuh oleh nabi oleh besi yang membara daripada itu wanita yang bukan mahramnya. Tapi kok itu betapa pengeluarnya, betapa apa hubungan antara laki dan perempuan itu yang bukan mahramnya. Maka kan itu dinyatakan betul-betul kan bahwa akrobu zina. Nah kalau orang itu mengikuti akal, yang dilakukan kan bukan-bukan. Kalau melakukan kan tidak apa-apa. Dan itu namanya mengikuti akal, tidak mengikuti wahyu gitu loh. Nah makanya kalau tidak ada iman, tidak ada amal soleh. Orang ini mempelajari Quran sebagai ilmu, bukan belajar Quran untuk diamalkan karena iman, itu beda sekali, Pak. Nah, kalau misalnya di masyarakat yang campur-campur antara yang mengikuti Quran dengan yang tidak, itu nanti tergantung sebetulnya yang kuat yakin yang mana. Kalau misalnya yang dipegang Allah cuma kebetulan, ya dia itu kan betul-betul tak kuat kebetulan oleh setan. Kalau nanti dia bertobat, insya Allah tobatnya diterima. Tapi kalau sampai meninggal kemudian tidak bertobat, itu saja bakal mati, Pak. Ya kan? Nah, jadi tergantung nanti bertobat di mana kita kuat terjadi seperti itu, kan? Nah, makanya tidak bisa sekedar kita apa itu melihat satu bagian saja, tapi perlu dilihat secara lebih apa itu lebih keseluruhan supaya bisa lebih jelas gitu. Begitu secara singkat. Gimana? Masih ada? Kita teruskan. Masih ada berapa menit? 10 menit. 10 menit kalau 15 ayat sepertinya nggak cukup. Tapi kalau ada yang kata 1-2 lagi, mungkin yang surat kasamnya yang akan datang. Oh silakan. Bisa tolong mic-nya. Mungkin penjelasannya jauh dari Iya. mengenai hari kiamat, akhir zaman sama hari akhirat. Yang pertama, apakah umat Muslim atau Islam merasakan hari kiamat kubro? Karena menurut pernah saya dengar Ustaz, bagaimanapun sedikitnya pahala kamu, maka kamu tidak akan merasakan hari kiamat kubro. Terus yang kedua, bagaimana pendapat Ustaz mengenai perempuan yang berhijab atau bertutup tapi suka memamerkan dirinya di media sosial. Terus yang terakhir, bagaimana pendapat Ustaz mengenai kemunculan Dajjal yang katanya akan keluar sebelum hari kiamat kubro? Bagaimana ciri-cirinya dan bagaimana bentuk-bentuk fitnahnya di zaman sekarang? Mungkin hari itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau orang sudah meninggal, sudah dimakan, berarti dia sudah berada pada alam kubur. Di alam kubur bagi orang yang beriman itu tidak merasakan seperti di surga. Itu nanti yang dibahas, dibangkitkan, dihidupkan kembali, kumpul di masa. Di masa kemudian menerima catatan kitabnya, namanya kitab Miliu, menerima dengan tangan kanan dengan serta menyenangkan, kemudian dipersilakan masuk surga. Jadi yang namanya kiamat kubro
yang ketika terjadi itu masih hidup di dunia. Kalau sudah di alam kubur, ya dia hanya mengalami yang itu subur dulu. Tapi dibangkitkannya pasti yang will maaf itu kan. Secara ringkas seperti itu. Yang kedua, bagaimana wanita yang berhijab tetapi pamer melalui media sosial. Ya berhijabnya sudah baik, pamernya yang tidak baik gitu. Jadi yang baik diteruskan, yang tidak baik diperbaiki gitu. Kan gampang saja kan? Jadi seharusnya konsekuen. Cuma masalahnya kita beragama itu kan kita bisa mulai dari mana saja. Tapi yang paling bagus kalau itu Rasulullah itu dimulai dari keimanan dulu. Kalau keimanan dulu, kenapa selama 13 tahun itu masalah keimanan? Kalau imannya kuat, berjilbab itu merupakan perwujudan dari imannya. Nah, ketika dia pamer di media sosial, itu imannya sedang kemana? Nah, seharusnya itu semua aspek hidupnya, baik keperluan maupun melalui media sosial, itu didasari oleh kekuatan iman tadi. Maka perkiraan saya, karena kurang mendalam, kurang tuntas memahami ayat-ayat terkait dengan keimanan, dengan internalisasi ke dirinya, itu belum 100% belum sepenuhnya kuat. Maka caranya itu tidak semudah berhenti tahun itu, tidak semudah itu. Tapi caranya perlu ditinggalkan di dalam ayat-ayat tentang keimanan. Nanti akan terjadi proses internalisasi. Yang terakhir, yang ketiga, ya itu yang namanya fitnah di akhir zaman. Namanya akhir zaman itu tidak ada orang yang tahu. Karena itu yang datang masih bohong. Ingat ya, masalah yang bohong yang tahu hanya Allah. Kapan terjadinya kiamat? Bisa disebut dalam hari kiamat terjadi fitnah itu. Ya, nah, masalah dari kiamat yang tahu kan hanya Allah. Setiap orang pendapat siapapun yang punya pendapat tentang dari kiamat pasti kelirunya. Kenapa? Karena bukan urusan dia. Dia tidak ngerti, gitu kan? Cuma berpendapat. Ya, pendapat orang itu tentang bahwa itu boleh dipastikan itu salahnya. Makanya bagaimana kita cara menyikapinya? Hidup ini harus berusaha semaksimalnya mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Makanya mari setelah belum maksimal kita tuntaskan pemahaman kita terhadap Al-Quran supaya betul-betul kokoh. Karena kan kita perlukan terjadinya hari kiamat kubur itu kenapa? Allah semata yang tahu. Baik kalau terjadi fitnah yang luar biasa atau turun dari Ya'juj dan Ma'juj dan seterusnya, kita belum tahu kapan terjadi. Nah, kalau tanda-tandanya memang disebutkan di beberapa hadis, tapi tanda-tanda itu terjadi kapan? Tetap tidak ada yang bisa memastikan kecuali Allah gitu. Makanya jangan apa ya, nggak usah terlalu banyak waktu digunakan untuk mengira-ngira. Ini karena sudah akhir zaman itu loh. Sejak pasal Rasulullah itu akhir zamannya kok beribu-ribu tahun lagi. Bahkan ini masih lama kok. Kira-kira masih jutaan tahun lagi kok. Ya kan betul. Jadi mana saja ada masih jutaan tahun lagi. Menurut saya memang itu tidak begitu penting. Yang penting itu kepastian terjadinya kiamat sughra masing-masing kita pasti terjadi. Maka di situ kita harus bisa meyakinkan, memastikan 100% kalau kita nanti aman, kita suatu waktu ajaran datang.
dan aman memasuki hidup yang sebenarnya, yaitu mulai di alam kubur gitu, menghasilkan itu gitu. Ya secara ringkas seperti itu. Ada yang lagi perlu ditaruh lagi silakan. Kalau masih ada lagi yang perlu diperjelas. Sudah cukup ya? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan selama saya yang datang bisa kita teruskan ke surat berikutnya. Semestinya bisa selesai 2 surat, tapi kita lebih pendalaman diskusi, ya ada baiknya kita lebih mendalami. Dan nanti terus bisa bertambah pemahaman kita, keyakinan kita terhadap kebenaran Al-Quran. Semoga Allah memberi kesempatan pada kita untuk senantiasa memahami apa yang ditunjukkan dan berusaha untuk mengamalkannya. Mohon maaf atas dasarnya, waktu kami bagi pada masa.